jikalau Anda ingin ketemu dialog, ayo kita dialog satu meja, ya kan? Kalau cuman saling reaction begini, nggak ada selesainya. Saya pun nggak pernah ngereaksi video Anda, cuman Anda yang selalu ngefans ya pada Ustadz Kainama, kepada Godonditan, kepada saya. Jadi video-video kami direaksi sama Anda, dan kami nggak pernah ini kok membuat reaction dari video Anda, nggak. Kalau hanya memberi reaksi-reaksi saja, saya juga tidak mengerti sampai di mana Ko Andre Tunggal ini menguasai tentang teologi Kristen. Soalnya ya mohon maaf aja ya, karena Kristen Tritunggal ini ya, saya mohon maaf lagi ya Ko Andre Tunggal ya, kalau membaca kitab itu dibaca kitabnya tapi mengartikannya jadi melenceng gitu. Nah, jadi untuk menguji bahwa Ko Andre Tunggal memang menguasai Bible-nya, alangkah baiknya bertemu dengan saya. Ya mohon maaf ya Ko Andre Tunggal ya, saya juga sangat siap menerima tantangan Ko Andre kalau misalnya mau diskusi. Ya. Saya sangat siap sekali, Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas ya, bagaimana memalukannya seorang pendeta Andre Tunggal ya. Jadi di sini saya katakan memalukan, kenapa? Karena di sini makin tampak lah bahwa Andre Tunggal ini cuman modal congor, cuman modal bacot, cuman modal buat konten, sok-sok mereaksi, padahal apa yang dia sampaikan itu nggak nyambung gitu. Nanti orang bahas tomat, dia balasnya dengan bawang. Terus dia bilang orang melebar. Padahal dia yang nggak jelas gitu bahas apa. Dan yang lebih lucu, cemennya seorang Andre Tunggal, ya, yang tidak senang kalau kita membahas konten-konten mengenai pengalaman-pengalaman orang gitu. Jadi kita ketahui bersama ya, Andre Tunggal ini secara spesifik suka sekali mereaksi, membuat konten reaksi untuk Ustadz Kainama, terus juga untuk Ustadz Ipung dan juga Ko Dondi ya. Karena tiga tokoh ini paling sering menghadirkan mualaf dan juga memberikan kesaksian. Kesaksian tentang agamanya yang lama terutama. Ya, kenapa dia pindah ke Islam, apa yang dia pelajari gitu kan, sehingga memutuskan untuk mualaf gitu. Jadi konten-konten seperti itu membuat ya Andre Tunggal ini, kalau saya lihat kebakaran bulu jenggot lah ya, bulu jenggot kebakaran gitu. Jadi Andre Tunggal ini kan sering sekali mereaksi konten-konten tersebut. Cuman yang lucunya ya, dia komplain gitu kalau pihak Muslim membuat reaksi dengan mengatakan bahwa kita mengaburkan. Dia bilang, wah ini kalau Muslim mencoba mengaburkan apa yang sedang dibahas gitu. Ini kan nggak nyambung gitu. Suka-suka orang lah mau buat konten apa gitu. Toh juga ini bukan dalam rangka ingin mereaksi konten Anda. Ustadz Ipung, ya, dia mengundang Jesselyn, ngobrol, tiba-tiba Anda nggak senang, Anda marah dengan Jesselyn, Anda fitnah Jesselyn kan gitu kan. Anda bilang bahwa pihak Muslim mengeksploitasi mualaf gitu. Padahal jelas-jelas kalau di Islam ya, ada yang mau kesaksian, ada yang mau ceritakan pengalaman mualaf, ya silakan gitu. Nggak ada eksploitasi seperti yang kalian lakukan. Ya, mohon maaf sih di sini saya sampaikan kalian gitu, karena ya kita tahulah di ranah medsos ini, contoh Yusuf Manubulu, bagaimana murtadin itu dieksploitasi dengan gila-gilaan, bahkan dibuat cerita-cerita karangan. Ya, orang yang jelas-jelas Kristen dari lahir, dia suruh berpura-pura jadi murtadin. Nah, udah kena tangkap kan jadinya. Kena tangkap, kalian eksploitasi. Kosman bin Sunet, bagi teman-teman yang nggak tahu ya, namanya KC, search saja di Google, karena saya lihat ada beberapa penonton-penonton baru yang nggak tahu siapa itu KC atau Kosman. Itu salah satu penista agama yang sudah ketangkap, sedang menjalani hukumannya, vonisnya 6,5 tahun. Ya, 2 tahun yang lalu kena tangkap. Nah, itu salah satu orang yang sering ikut dalam dunia debat juga. Ya, tapi kerjaannya monolog. Kerjaannya ya, dia selain masuk ke room Muslim, dia suka buat konten monolog menghujat agama Islam, ngata-ngatain agama Islam. Bahkan dia itu sangat sering diundang ya di gereja-gereja untuk bersaksi, untuk menjelaskan agama Islam. Nanti dia di gereja akan ngomong, wah di agama Islam tidak ada keselamatan, mereka menyembah batu begitu kan. Jadi yang suka mengeksploitasi siapa sebenarnya? Kadang-kadang si Andre Tunggal ini nggak sadar diri gitu.
Jelas-jelas saat persidangan, Kosman sendiri cerita bahwa dia itu diundang, ya, diundang oleh gereja. Jadi gerejanya bilang sudah dipecat, padahal dia ada bukti bahwa dia masih diundang setelah keluar surat pemecatan, tapi beberapa minggu kemudian dia masih terus diundang oleh gereja-gereja. Belum lagi kita lihat Saifuddin diundang, ya, untuk bercerita, Effendi Usman dan sebagainya, yang suka mengeksploitasi siapa gitu. Jadi fitnahan-fitnahan yang mereka buat ini nggak ngaca sebenarnya, ya, nggak ngaca. Yang paling konyol, setelah dia buat konten berjilid-jilid, dan Ustadz Ipung cuma membalas dengan mengatakan, udahlah, jangan kita berbalas pantun. Ngapain capek-capek balas pantun? Anda bilang pemahaman kami salah. Anda kritisi pemahaman Ustadz Kainama, Kodondi, Anda bilang salah, nggak benar. Ya sudah, kita buktikan siapa yang benar lewat meja akademis. Tentukan tema, ya, tentukan waktu, biar nanti dibikin acaranya. Langsung debat secara offline. Nah, tapi tahu nggak apa jawaban dari Andre Tunggal, teman-teman? Nggak berani dia. Kabur. Andre Tunggal ketakutan. Terus membuat alasan yang kita tahu ini alasan memalukan. Alasan yang nggak masuk di akal gitu. Padahal jelas-jelas dia nggak berani debat karena dia tahu konsekuensi dari berdebat dengan pihak muslim, kalau sempat babak belur, dia akan seperti pendahulu-pendahulunya. Contohnya Pendeta Budi Asali, ditinggalkan oleh jemaat, dihujat oleh orang Kristen sendiri. Pendeta Muriwali, orang Kristen sendiri bilang apa? Wah, nggak pantas kau berdebat, memalukan. Ya, bikin malu Kristen aja gitu. Masa babak belur gitu. Dia sadar gitu, daripada dia babak belur seperti mereka, ya mending kabur. Mending ya udahlah, nggak usah debat lah dengan muslim gitu. Terlalu beresiko. Pintar juga sih dia. Oke, kita coba tonton dulu ya bagaimana videonya. Nanti baru kita kembali mereaksi. Saya kenalkan yang pertama adalah dari kanan dulu, mendahulukan yang kanan Islam itu. Ada Bu Indri, mu'alaf dari dulu Tritunggal, beliau pengikut Tritunggal lalu bertobat, ya. Pengikut Tritunggal lalu bertobat, kemudian alhamdulillah aktivis juga. Dulu ada orang mengatakan, oh alah, ternyata bukan Kristen tapi saksi Yehova. Bukan, beliau dulu awalnya Kristen. Tritunggal, Trinitas, ya. Dari Bethel, ya. Terus kemudian berdebat lama dengan orang-orang misionari dari Saksi Yehova, bahkan yang internasional, ya. Alhamdulillah dari situ beliau bertobat dan bergabung bersama saudara kami dari Kristen Saksi Yehova yang sekarang lagi rame nih. Mereka keliling jalan-jalan, ini videonya kemarin viral itu. Keliling jalan-jalan, terutama di daerah Jabotabek. Baik, kemudian Bu Indri, alhamdulillah setelah menjalani kegiatan dunia diskusi dialog yang akademik itu, berjumpa dengan orang-orang muslim, alhamdulillah beliau masuk Islam, berada dalam ketauhidan, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelah kiri saya adalah seorang guru, bukan hanya guru bahasa Inggris, tetapi guru di bidang Kristologi dan Yudaism, karena beliau banyak malang melintang di bidang Yudaism terutama, dan termasuk beliau pembelajar sejati. Beliau belajar banyak kepada Rabbi Tavia Singer yang sekarang ada di Israel. Baik, alhamdulillah para hadirin, para penonton yang kami muliakan, edisi kali ini kita membahas hal yang sederhana, yakni tentang tantangan debat kepada saudara kami Bapak Andre Tunggal. Ternyata beliau basa-basi dan intinya tidak berkenan debat, hanya basa-basi saja. Sebenarnya jawaban dari mau berdebat itu cukup iya atau tidak, begitu saja. Dan sampai sekarang belum ada WA yang masuk ke nomor hotline kami yang kemarin kami sampaikan di 08233 121 6100 agar Bapak Pendeta Andre Tunggal bisa mengirimkan pesan kepada kami untuk bersedia debat atau tidak, itu saja. A iya, B tidak, itu saja. Namun beliau membuat basa-basi dan lain sebagainya, membuat syarat-syarat yang itu sebenarnya syarat itu sepele sebenarnya. Tetapi
intinya beliau masih belum berkenan debat gitu saja. Termasuk ini, saya putarkan pernyataan beliau yang itu sebenarnya tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Begini, ini pernyataan beliau. Yang ketiga, jangan sampai terjadi lalu kemudian penistaan, lalu kemudian kekerasan fisik dan sebagainya. Kalau kalian bisa bikin 3 itu, saya pertimbangkan untuk menjawab tantangan debat kalian. Kata Pak Andre Tunggal, termasuk syaratnya adalah beliau bersedia untuk diskusi, berdialog, dengan catatan tidak ada penistaan agama dan tidak ada kekerasan fisik. 1, saya jawab saja, penistaan agama. Kami tidak pernah ada penistaan agama, semuanya adalah biblikal. Semuanya harus berdasarkan dari Alkitab, Alkitabiah, Bible dan Al-Quran. Jadi diskusi yang kami selenggarakan adalah selalu berbasis Alkitabiah dan dialognya adalah akademik. Karena penistaan agama itu hukumnya adalah pidana. Begitu. Kemudian kekerasan fisik. Nah, ini akan dijelaskan oleh Bunda Eti dulu. Kepada Bunda Etika dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah dialog debat yang masih Pung, mungkin saya ada sedikit pengalaman ya. Baik yang non formal, yang secara tidak formal, maupun secara formal. Ya. Kalau secara tidak formal, misalnya selama saya kan ikut kajian Rabi cukup lama, sampai saya diberi waktu khusus tuh Selasa Kamis karena beliau mengajari saya bahasa Ibrani dan juga kita belajar nih bedanya Tanakh dengan Quran. Misalnya kisah Musa dalam Tanakh seperti apa, dalam Quran seperti apa. Itu kita di sini loh Rabi bedanya di sini. These are the differences etika kan gitu kan. Nah, kalau sudah selesai pun Rabi akan dengan sambil ketawa tanya gini, so who cheated etika, katanya sambil ketawa. Who cheated etika maksudnya Rabi nanya, jadi siapa yang nyontek dong? Yang nyontek siapa? Iya, siapa kan kitabmu dalam perspektif Rabi, kitabmu ini kan datang belakangan. Kok membuat nabi-nabi yang sama dengan kitab saya kan gitu kan Rabi. Terus sambil ketawa juga. Kemudian saya juga jawab sambil tersenyum, Rabi, the last edition will revise the previous one. Saya bilang, loh edisi terakhir ini yang akan menyempurnakan edisi sebelum-sebelumnya kan gitu kan. Meluruskan juga. Meluruskan. Nah, itu dalam perspektif kami. Jadi Rabi kan tahu. Jadi Rabi paham banget soal Islam. Rabi itu paham soal Islam walaupun dia tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul kan. Tapi secara Tuhan ini kan sama. Jadi Rabi tahu bahwa sejak dulu dalam ajaran, dalam perspektif Islam seperti yang dikatakan oleh Profesor Moses Sharon, bisa diklik ya nanti Moses Sharon. Dia seorang profesor di bidang Islamologi. Jadi dia selalu mengatakan the basic attitudes of Islam is that bahwa all prophets are Muslims. Kan memang basic attitude Islam kan memang semua nabi-nabi itu ya Islam, Muslim. Maksudnya Muslim itu maksudnya apa? Berserah diri kepada Tuhan. Jadi waktu Rabi mengatakan etika, what's the meaning of Muslim? Someone who submitted to only one God. Nah, dia mengatakan, so I'm Muslim. Jadi Rabi juga mengatakan, jadi saya Muslim. Yes, aku bilang gitu kan. Lalu mengklaim bahwa saksi Yehova ini bukan Kristen. Selalu ditolak saksi Yehova bukan Kristen. Tetapi setelah saya masuk saksi Yehova, itu malah justru saksi Yehova lebih Kristen daripada Tritunggal. Karena apa? Saksi Yehova ini Tuhannya tauhid. Seperti Yahudi, seperti Islam. Jadi mereka Tuhannya tauhid. Kalau dilihat semua ditilik dari Bible, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu God. Tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan. Yang ada Yesus Kristus adalah Tuhan, Kyrios. Jadi itu dari bahasa Yunaninya Kyrios. Kalau Tuhan itu Theos. Kalau memang Theos sama Kyrios itu sama, kenapa mereka diadakan dua? Kan begitu, Ustaz.
Jadi masih lebih baik masuk Kristen Saksi Yehova ya daripada masuk Kristen iya. Tritunggal ya. Oh iya. Bahkan saya pernah dikatain Ustadz sama orang Kristen. Ya, dia suka menghujat Islam. Dia katanya, kamu daripada Saksi Yehova kamu Islam sekalian. Loh, saya lakukan. Daripada kamu Saksi Yehova bukan Kristen, Ya. mending kamu Islam sekalian. Soalnya Saksi Yehova dikatain, kalau Saksi Yehova dikatain Islam. Sama dengan Islam. Monoteism, kata Rabi juga. Monoteism. Itu. Jadi ya mohon maaf ya Ko Andre Tunggal ya, saya juga sangat siap menerima tantangan Ko Andre kalau misalnya mau diskusi. Ya. Saya sangat siap sekali Ustaz. Masya Allah. Ada banyak ini yang sudah siap ini. Bahkan yang dulu Ko Dondi aja ngejak ketemu sama Pak Andre Tunggal nggak pernah mau dia. Alasannya kenapa? Tahu. Mungkin itu tadi ya, takut kekerasan fisik. Nggak pernah ada kekerasan fisik soalnya. Enggak. Kan waktu itu saya datang di Victus. Pak Pendeta Samuel Siahaan datang, Ibu Deborah datang. Ya. Pulang dengan tidak kurang suatu apa. Bahkan ada banyak teman-teman Kristen yang lain datang kan ikut menyaksikan kan? Oh iya, iya. Rombongan dari Iya. mereka, dari Iya. Pak Samuel ya kan? Waktu Iya. di juga banyak Kristen yang datang. Banyak, aman semua. Aman. Makan bareng semua. Jadi saya pernah juga ngajak itu Nabi ke-26 Lugat Tambunan. Lugat Tambunan. Aman dia. Dia saya ajak ke studionya Kodonditan, Mu'alaf Kodonditan. Pulang tidak ada masalah apa-apa, malah kita makan nasi bebek barengan. Iya, bahkan Pak ini setelah Ustadz Insan meninggal itu beberapa bulan kemudian saya ketemu sama Pak Pendeta Lugat Tambunan itu. Dia bilang katanya saya sedih katanya Ustadz Insan meninggal itu. Kenapa? Pak ini Pak siapa namanya? Lugat Tambunan. Pak Luga, kenapa? Karena saya udah nggak bisa ketemu dia lagi. Kalau ketemu dia saya selalu kasih uang kata dia. Selalu kasih uang saku kata dia. Iya, memang orangnya dermawan. Iya, Ustadz Insan itu dermawan orangnya. Ini Luga ini buat ini buat makan. Ke orang. Nggak pernah ada Ustadz Insan Moko Ginta mukul Pak Luga Tambunan ya kan? Atau Pak Luga Tambunan sebaliknya mukul Ustadz Insan Moko Ginta, nggak ada. Kekerasan fisik dalam debat nggak ada, kecuali yang tadi itu yang pernah saya sampaikan tadi. Pernah terjadi kekerasan fisik itu dari Kristen kepada Islam, yakni Pak Pendeta Samuel Ibrahim meludahi Ustadz Kainama dengan amukan, kamu masuk neraka. Videonya masuk ada di neraka. Ustadz Mofugin. Iya ada ya. Katanya Pak Ustadz. Oh, coba nanti saya cari. Coba nanti. Oke, lanjut. Iya, jadi saya juga agak meragukan Ko Andre Tunggal ya. Pengetahuan Bible-nya sampai di mana ya? Kalau mau diskusi dengan saya dari Kejadian sampai Wahyu, ayo Ko, mari Ko, kita bicara. Kristologi memang bidang saya. Jadi bolehlah kita buka-bukaan, gitu. Kalau Ko Andre berani, kalau nggak berani juga nggak apa-apa. Iya. Siap live streaming? Sangat siap. I'm Sangat siap. ready. Perempuan, bukan laki. Perempuan kan nggak mungkin mukul laki kan? Ya? Enggak, gininya Ya, itu tadi ya, kalau kita lihat video yang diputarkan sama Julius tentang bagaimana sih Andre Tunggal ini, kalau aku lihat sih kebutuhan konten sih. Ya, seperti kita kemarin pernah nge-reaction si Didit Ulianto ya, saking terburu-burunya menjawab, nggak peduli, yang penting ngejawab aja, nggak jelas datanya apa, argumentasinya tuh proposisinya apa, standing point-nya apa, hikmah yang bisa diambil apa, nggak ngerti juga gitu. Yang penting adalah jawab aja, nge-reaction aja. Nah, ya itu tadi, mungkin karena ke-trigger dengan banyaknya orang-orang mu'alaf, seperti ada, bahkan tadi saya lihat ada video dari Ayah Sofia yang mengatakan Bu Indri aja seorang mu'alaf yang luar biasa semangatnya. Aku siap katanya. Ini loh kita umat Islam itu tuh senang banget untuk berdiskusi gitu loh. Kenapa? Bagi kita tuh kebenaran Islam itu tidak perlu diragukan lagi, sehingga kita berani untuk membicarakannya secara dua arah gitu. Kita benar-benar siap untuk entah itu dikatakan dialektika ataupun perang argumentasi, kita siap dengan hal itu. Nah, tetapi sayangnya ketika Andre Tunggal mengatakan ini salah, itu salah, ini nggak benar, itu nggak benar. Ya ayo dong.
Buktikan dong, injili dong Jocelyn, katakan dong kepada Pak Dondi, kalau Andre takut misalkannya masalah keselamatan, perasaan saya diskusi lintas agama baik online ataupun offline itu belum ada yang memakan korban jiwa sejauh ini. Kalau kita bicara tentang penangkapan, masuknya penjara, kebanyakan itu justru mereka yang monolog. Mereka yang membawa menjelaskan sendiri tanpa mengajak orang lain untuk berdialektika gitu. Itu memang tidak etis secara hukum gitu. Kalau masalah dialektika itu kan kita dari sudut pandang masing-masing saling mengkonfirmasi, saling meluruskan, saling memberikan ide dan memberikan masukan. Tapi kalau kita monolog sendiri, kita menyimpulkan sesuatu yang kadang orang tidak sepakat dengan kesimpulan kita dari kognitif kita sendiri gitu. Nah, itu tidak etis dan tidak baik. Ya, jadi saya rasa alasan bahwa takut dengan keselamatan itu hal yang sangat-sangat apa ya? Saya pikir itu cuma alasan saja agar tidak beradu argumen dengan kita sebagai umat Islam. Bahkan nggak usah deh dengan saya deh, itu Ibu Indri aja udah siap tuh berhadapan dengan Andre Tunggal ya, bukan Andre Taulani ya, Andre Tunggal. Nah, jadi begini teman-teman ya. Mungkin teman-teman lihat juga di YouTube saya Riva MOW itu ada antara Mikana dengan Mozart. Itu mereka memperdebatkan tentang siapa Yesus, apakah dia Bapa itu sendiri atau beda pribadi. Jadi siapa yang mengaku paling Tritunggal, siapa yang mengaku paling paham dengan kekristenan. Maka selesaikan dulu internal kalian, baru kalian berdiskusi dengan kami. Jadi ketika Andre Tunggal mengatakan si ini nggak paham, si itu nggak paham, ayo lihat di dalam Kristen sendiri. Banyak sekali denominasi muncul dikarenakan berbeda pendapat tentang siapa Yesus. Hal yang sangat fundamental dalam agama Kristen. So, saran saya ketika kalian merasa bahwa kalian itu lebih benar pemahamannya dan kami adalah salah ketika memahami kitab suci kalian, silakan kalian datangi Pak Donditan dengan geraha mu'alafnya. Bahkan kita dari Yayasan APII juga bisa menampung, membuat jadwal atau membiayai proses diskusi akademik dan ilmiah secara offline. Kamu mau diskusi dengan siapa? Dengan Pak Donditan, dengan saya, dengan Bang Zuma, siapapun silahkan. Mau offline ataupun online. Kita terbuka, bahkan kita membuka komal-komal di TikTok ataupun di StreamYard. Mungkin next time kita kembalikan ke StreamYard untuk membuka tempat diskusi. Silahkan kalian ajukan apa premis-premis kalian, apa tuduhan-tuduhan kalian, atau apa keberatan kalian dengan argumen kita. Itu lebih etis ketimbang monolog, ngejawab sendiri, dan kemudian kejang-kejang sendiri. Ayo, kenapa khawatir untuk diskusi kalau hanya untuk saya takut mati bla bla. Aduh, justru kematian itu justru datang lebih banyak secara sejarah dikarenakan ada perbedaan pendapat atau skisma yang ada dalam kekristenan. Ya. Jadi jangan itu jadikan alasan apalagi di negara yang penuh dengan undang-undang ini. Hadirkan saja kalau memang tidak, atau jangan-jangan sudah punya niat menghujat nih. Jadi kenapa nggak mengerti bahasa Indonesia? Proposisi itu harus ada, argumentasi itu ada sandarannya. Sebelum kita menyimpulkan agama orang lain, ada baiknya kita bertanya. Ketika orang sudah menjelaskan, baru berikan kesimpulan sehingga orang bisa mengkonfirmasi kesimpulan kita benar atau tidak. Itu masih hal yang wajar, tidak akan ada yang menyalahkan. Itu masih dalam ranah dialektika. Tapi ketika kita sendiri menyimpulkan apa yang dipahami orang lain, ya orang lain tidak diberi kesempatan untuk menyanggah, karena bisa jadi ada misunderstanding, miskonsepsi di antara kita dan orang lain. Itu bisa saja terjadi. Maka ketika kita monolog, apa itu? Apa yang bisa dibagi? Hanya untuk menyenangkan hati? Hanya sekedar cari konten? Makanya lebih baik ayo masuk ke dalam ranah dialektika. Kamu mau pilih yang mana? Offline ataupun offline ataupun online. Dalam online kalian bisa bertemu dengan saya, Bang Zuma dan yang lain-lain. Di offline kalian bisa tentukan jadwal dengan siapapun yang kalian mau ingin diskusi. Pak Donitan atau siapapun. Dan Ayah Sofia pun siap untuk memberikan fasilitas bagi Andre Tunggal berdiskusi. Itu contohnya dengan Bu Indri dulu lah. Nggak usah dengan saya dulu. Ya, nggak usah dengan saya yang belajar gitu secara teratur, secara sistematik di dalam dunia akademik tuh. Ya, oke. Kalau belajar kristologi kami memang belum ada cabangnya secara akademik. Saya belajar autodidak, tetapi tentang keislaman saya belajar secara akademik. Nah, kalau ingin mendiskusikan secara dua arah ataupun apa yang kami sampaikan itu salah, ya monggo silahkan. Kita bertemu di jalur dialektika saja. Nggak usah saling kayak mohon maaf ya, laki-laki tapi nggak laki gitu. Nggak semua laki-laki itu laki. Ayolah jadilah laki-laki. Pikullah salib. Bukankah kalian diperintahkan menyebarkan Injil ke seluruh makhluk? Kami sudah bersedia untuk kalian injili. So kenapa kalian mundur? Kenapa kalian khawatir? Kenapa banyak sekali alasan? Kenapa seolah banyak merengek babi, bu, bebo segala macam? Kenapa tidak hadir bersama kami? Duduk kita satu meja. Ya kalau kalian tidak ke-trigger untuk menghujat. Ngapain menghujat? Sampaikan saja kebenaran dalam perspektif kalian. Masalah diterima atau tidak diterima itu hal lain. Tetapi ketika kita sedang berdialektika tentu ada tanggapan, ada hujah, ada
argumentasi, ada premis, ada konklusi. Itu yang paling penting, edukasikan kepada publik bahwa Kristen itu sebenarnya begini dan begitu. Pemahaman Pak Doni itu salah. Sampaikan kepada publik, sanggah argumentasi di hadapan orangnya langsung, itu gentleman. Masa saya lebih gentlewoman ketimbang Andre Tunggal? Enggak gentleman sekali. Itu Bu Indri loh udah nunggu-nunggu untuk diskusi dengan Anda. Kenapa? Khawatir, takut. Ya, itu. Jadi inilah kita ya, kebenaran itu tidak akan pernah, kebenaran itu tidak perlu untuk disembunyikan, kebenaran itu tidak perlu dimonologkan, kebenaran itu dibicarakan. Kenapa kita khawatir membicarakan kebenaran? Kalau memang orang lain mengatakan bahwa Kristen begini dan begitu, kalau itu salah silakan sanggah. Sanggah di hadapan orangnya. Itu lebih etis. Ya, juga justru dengan adanya dialektika itu menutup kesempatan kalian akan dipenjara. Karena kalian konteksnya berdialektika. Ada premis, premis mayor, premis minor, konklusi, ada konfirmasi, ada nanti verifikasi. Ada literasi di dalamnya. So, kenapa takut? Bukankah berdiskusi berdialektika itulah hak segala bangsa dan diatur dalam undang-undang kebebasan bicara? Ketika kita salah dalam menyampaikan argumentasi, kita bisa meminta maaf secara langsung di publik. Tidak bisa langsung dikenai undang-undang penistaan agama. Apalagi ketika kita pertama sekali memahami kitab suci orang lain, maka kita ajukan pertanyaan kepada orang yang memahaminya. Itu lebih etis ketimbang monolog. Mengatakan dia salah, dia salah, dia salah, seolah lu aja yang paling benar. Masalahnya adalah ketika kita berbicara tentang Kristen mana yang paling benar, Anda Tunggal mewakili Kristen yang mana? Lalu apakah Kristen yang lain itu salah? Dari mana? Dari parameter apa mengatakan bahwa mereka salah? Kalau kami jelas, kalau kami umat Islam standarnya adalah Al-Quran dan hadis. Keluar dari Al-Quran dan hadis bidat. Nah, pertanyaan saya, Tritunggal itu adalah produk Alkitabiah atau produk konsep? Nah, ini kita bahas bersama. Ayo kita luruskan pemikiran manusia yang dari kalangan Islam maupun dari Kristen terkait agama masing-masing ataupun agamanya sendiri-sendiri. Dengan cara apa? Berdialektika. Ayo kita bisa santun. Bukankah saya juga pernah berdiskusi dengan orang-orang seperti Pak Esra Soru? Apakah terlibat dialektika yang brutal kita? Tidak. Apakah saya juga pernah berhantam-hantaman? Saya lihat lawannya loh. Saya lihat lawan. Kalau ada lawan yang mencongkel mata saya congkel balik matanya. Itu hal yang biasa. Bahkan dalam kitab Torah pun ditulis seperti itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bahkan hukum di Indonesia, hukum positif pun menghukum orang sesuai dengan perbuatannya. Begitu. Kalau kalian takut, khawatir dengan kami umat Islam, ini bertentangan dengan doktrin kalian. Bukankah kematian adalah suatu keberuntungan bagi kalian? Lalu kenapa kalian takut mati ketika menyampaikan Injil? Kenapa kalian tidak belajar kepada salah seorang yang datang sebuah pulau untuk menginjili, akhirnya dia dimakan sama orang-orang kanibal di situ? Bukankah seperti itu yang diperintahkan? Pikulah salib. Bagaimana dengan Paulus yang dipenggal Raja Nero karena menyampaikan Injil? Bukankah itu adalah mati martir? Lalu kenapa Andre Tunggal takut mati martir? Bukankah Andre Tunggal akan segera menyongsong Bapa di surga ketika Andre mati dalam keadaan menyampaikan firman Tuhan? Kenapa pada akhirnya takut? So, doktrinnya mana yang kamu ikuti? Doktrinnya mana yang kamu pegang teguh sekarang ini? Apakah doktrin ketika ditanyakan, wah kalian umat Kristen, kita harus pikul salib bersama-sama. Kita harus sebarkan Injil ke seluruh makhluk. Kenapa kita khawatir dan takut? Mati adalah suatu keuntungan. Pret. Tapi akhir-akhirnya apa? Ketika ditawarkan untuk menginjili seluruh makhluk yang bernama umat Islam, apa jawabannya? Saya takut nanti. Saya takut dan bla 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 segala macam. Ini ajaran Kristen ini mana ya? Mana ajaran Kristen yang bisa dijalankan? Disuruh minum racun untuk membuktikan keyakinan, itu ajaran yang tidak relevan, tidak bisa digunakan. Itu adalah maknanya bukan harfiah, tapi maknanya adalah alegori. Disuruh memindahkan gunung sebagai bentuk kekuatan iman, tidak mampu karena tidak ada yang merasa beriman ketika ditanyakan, bisakah kalian pindahkan gunung? Lalu ketika diperintah, ayo bisa kalian dipatok ular nggak mati? Oh tidak bisa. Mana yang bisa diajarkan? Tampal pipi kiri kasih kanan pun ada tidak yang menjalankannya? Tidak relevan. Lalu ketika kalian mengatakan kalian takut mati ketika berdialektika itu menyampaikan Injil, bukan kalian bertentangan dengan doktrin kalian, Andre Tunggal. Ya inilah, buat apa ajaran itu dikeluarkan tapi tidak bisa direalisasikan gitu. Lihat Islam. Ajaran Islam itu tidak pernah menyusahkan. Apapun yang diperintahkan oleh Islam itu sekemampuan umat Islam. Sholat, tidak ada yang melelahkan dalam sholat. Puasa, tidak ada yang mati berpuasa. Bahkan lebih jauh lagi, naik haji pun kita, itu pun bagi orang yang mampu. Oke? Nah jadi, come on, ayolah, laki lah. Tidak semua laki-laki itu laki. Tapi Anda tunggal ya, tunjukinlah kelakiannya. Bu Indri udah nunggu Anda. Kenapa tidak dijawab tantangan Bu Indri? Bukankah ketika ada orang yang Anda anggap tidak paham tentang agama Anda, hantam mereka dengan argumentasi Anda, luruskan mereka di hadapan publik. Itu suatu keuntungan buat Anda. Ya, saya pikir masa kalah sih sama emak-emak seperti Bu Indri gitu. Sayang sekali gitu si Andre.
Ya, silakan Julius. Iya, aku cuma mau nambah satu lagi ya. Ini kan selalu dibuat oleh oten-oten ya, terutama Polycardos yang suka sekali memframing, oh kami nggak berani untuk diskusi secara offline, nggak berani diskusi debat langsung tatap muka ketemu gitu kan. Nanti kami bisa dipersekusi, keamanan bahaya, terus nanti ada penistaan gini kan. Ini kan pride sekali gitu. Ini kan pembodohan publik. Ya, padahal ini adalah alasan yang sebenarnya saya rasa orang-orang Kristen di luar sana yang benar-benar ikut debat dari zaman dulu tahu gitu. Nggak ada terjadi begituan. Bagaimana Wak Donat dulu berdebat, ya, Saifuddin Ibrahim, Luga Tambunan, Pendeta Budi Asali, Esra Soru, Pendeta Muriwali, sudah banyak sekali orang-orang Kristen yang pernah berdebat secara langsung dengan pihak Muslim. Aman saja gitu. Bahkan pihak Muslim selalu mengatakan apa? Keamanan kita garansi. Bayangkan, pihak Muslim sebagai panitia menggaransi keamanan. Cuman rasa malu yang nggak kita garansi. Rasa malu ya kalian garansi sendiri lah gitu ya. Kalian yang istilahnya pertahankan sendirilah. Karena biasanya setelah pulang dari diskusi, kalian akan membawa rasa malu yang begitu luar biasa. Banyak sekali pendeta-pendeta yang setelah debat secara offline itu berakhir ya dengan babak belur, di mana jemaat-jemaatnya pergi meninggalkan dia, bahkan banyak jemaatnya yang menghujat dia, mengatakan dia mempermalukan kekristenan, ya nggak pantas mewakili Kristen dan sebagainya. Padahal dia sudah berusaha gitu, sudah berusaha mewakili kekristenan, tapi tetap aja dihujat. Kadang saya kasihan lihat orang yang debat mewakili Kristen, ya dia udah berusaha, walaupun ujungnya babak belur, ya tolong dihargailah, jangan dihujat. Kalau para netizen-netizennya kerjanya menghakimi, menghujat orang yang sudah mewakili mereka, ini besok-besok ya nggak ada lagi yang berani gitu, kasihan gitu. Nah, jadi mohon dukungannya buat Andre Tunggal, kita desak lah. Kalau bisa para penontonnya itu mempertanyakan kepada Andre Tunggal, kalau memang Anda pintar ya, pemahaman teologi Anda luar biasa, maju dong gitu. Masa kalah sama Edis ya, yang kemarin pingin berdebat secara offline gitu kan. Masa kalah dengan pendeta Esra Soru, ya, Andre Tunggal ini kan jagoan yang masih muda, lagi naik namanya gitu kan. Ya, saya rasa ya karena takut juga gitu. Lagi naik daun, tiba-tiba gara-gara nanti kalah debat, hilang pamor, mulai lagi dari dasar. Kasihan juga, karena dia secara nama sekarang lagi di atas. Salah satu pendeta muda yang viral ya, yang naik daun gitu. Ya serba salah memang gitu. Tapi janganlah buat alasan-alasan konyol, karena sampai detik ini, debat secara offline, itu nggak pernah ada masalah. Malah yang pernah terjadi kekerasan itu Kristen ya yang menyerang agama Islam, yaitu saat Ustadz Kainama ketemu dengan Saifuddin Ibrahim. Saya baru tahu, rupanya Saifuddin Ibrahim meludahi Ustadz Kainama. Bayangkan, Saifuddin berani meludahi Ustadz Kainama saat debat. Nah, itu sadisnya gitu. Nggak bisa kontrol emosi, terus marah gitu. Kalian bisa bayangkan, itu yang nonton banyak Muslim. Dia aja berani meludahi orang. Apalagi tuh kalau yang nonton lebih banyak pihak oten ya, saya rasa kita bisa diganyang teman-teman. Nah, selama ini kan playing victim mereka luar biasa. Padahal yang selalu dipersekusi, selalu yang diserang tuh Islam. Karena mereka merasa mereka pegang power. Mereka punya kekuasaan. Mereka orang-orang hebat gitu kan. Jadi bisa dengan segala cara. Dan saya sudah pernah merasakannya ya. Bagaimana mereka menggunakan uang mereka, kekuasaan mereka untuk mengintimidasi dan melakukan ya segala cara untuk menyakiti para mujahidin Muslim. Jadi buat Andre Tunggal, tunjukkanlah kejantanan Anda. Ya, jangan memalukan lah. Saya katakan jangan memalukan. Banyak orang Kristen yang berharap lebih pada Anda, berharap Anda bisa melakukan sesuatu gitu. Jadi jangan kecewakan mereka. Ya, jangan sampai mengecewakan mereka. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung Andre Tunggal untuk berani maju. Ya, kita dukung Andre Tunggal supaya jangan ngumpet. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.